Bukannya kita tidak mau mendengarkan kritik. Kalau kritiknya membangun tidak apa-apa. Tapi kalau ada teman, ada loh ya mungkin cek di sekitar kita. Atau jangan-jangan kita sendiri tuh. Apa aja kita kritik, jangan ditemenin, capek. Ya, saya lagi mensyukurin karunia Allah gitu akan keindahan alam, terutama keindahan Indonesia. Saya sekarang di puncak 9 Bukit Ngisis di daerah Kulon Progo. Sebenarnya perbatasan antara Kulon Progo, Magelang dan Purworejo. Saya kesini dalam rangka sharing, bertemu dengan anak-anak muda hebat, para pengusaha dalam bidang pariwisata dan juga ekonomi kreatif dalam yang diundang oleh Kemenparekraf dalam kegiatan disebut dengan wisatapreneur. Saya akan ngomong tentang satu hal ya, bagus sekali 50 orang bertemu hari ini, mereka saling saling menginspirasi, saling menguatkan, saling memberi ide barangkali. Dan jangan lupa kekuatan dari pertemuan itu ya, 50 orang hebat, orang-orang positif yang ininya sama gitu, atmosfernya sama, berpikirnya sama, positif vibes-nya sama. Itu penting. Karena kalau kita mau sukses, itu yang paling penting, bahwa kita harus bertemu ya, kita harus mempunyai komunitas, kita harus punya perkumpulan-perkumpulan yang saling menguatkan. Masih ingat salah satu podcast saya yang paling banyak ditonton orang adalah burung yang sama hinggap di dahan yang sama. Dan arti lainnya itu adalah you are what your friends are. Kamu adalah gambaran dari teman-temanmu ya. Jadi disitulah ya, orang hebat bertemu dengan orang hebat, orang kreatif berkelompok dengan orang kreatif, orang jahil berkelompok dengan orang kreatif. Jadi orang jahil juga maksud saya. Itulah apa yang kita sampaikan. Di agama juga dikatakan begitu ya. Kalau kita berteman dengan tukang parfum, ya kita akan mungkin kecipratan wanginya. Kalau kita berteman dengan penjual kambing, mungkin bau badan kita pun ikut bau kambing tuh. Jadi ini penting tuh, 50 creativepreneur ya dikumpulkan ya. Jadi saya akan bicara satu hal, penting sekali mempunyai teman-teman yang baik. Penting sekali punya teman yang saling menguatkan. Jangan berteman dengan orang yang membuat kita tidak baik. Teman itu sangat bisa mempengaruhi, bisa menjadi baik, bisa sebaliknya. Jangan mencari teman yang menjadi racun, yang menjadi toksik dia. Bisa, teman itu bisa menjadi toksik. Saya kemarin cukup membaca dan juga mendengarkan beberapa masukan gitu ya. Apa sih ciri-ciri teman yang toksik itu? Satu, jangan pernah berteman dengan orang yang suka ngeritik. Ada loh orang yang suka kerjanya ngeritik aja. Semua dikritik. Semua yang dia lihat itu seperti tidak ada bagusnya. Ya. Dan lucunya rata-rata orang yang tipe pengkritik ini kadang-kadang tidak memberikan solusi apa-apa. Dia senang banget, tidak ada yang bagus di matanya dia. Dia senang betul kalau dikenang sebagai orang yang bisa mengkritik, padahal itu negatif. Bukannya kita tidak mau mendengarkan kritik. Kalau kritiknya membangun tidak apa-apa. Tapi kalau ada teman, ada loh ya mungkin cek di sekitar kita. Atau jangan-jangan kita sendiri tuh. Apa aja kita kritik, jangan ditemenin, capek. Nomor 2, jangan berteman dengan orang yang suka komplain. Nah ya, ada juga orang semua dikomplain. Semua dikomplain. Ada agak sama dengan yang tukang kritik, tapi ini ada lagi tukang komplain. Kerjanya ngeluh, hidupnya nggak happy, semua dikeluh. Kenapa yang sudah bagus gini? Kenapa di sini nggak ada AC ya? Ada aja tuh yang dikritik, yang dikeluhkan. Ya jangan mau berkawan akrab dengan orang yang suka ngeluh. Ya, kalau kita tiap hari mendengar keluhan, jangan-jangan kita pun ikut ngeluh juga. Ya, nomor 3 tuh. Jangan berteman dengan orang yang gampang banget minjem tuh. Minjem duit, minjem barang. Ya, mending ngembaliin lagi. Kadang-kadang barang dikembaliin dalam keadaan yang udah rusak lagi dan tidak ada beban. Ya, jadi bolehlah kita berteman kalau suatu saat kita lagi butuh minjem duit, boleh. Minjem barang, minjem mobil ya, minjem peralatan, boleh. Tapi kembaliin. Tapi jangan ada orang teman yang kerjanya minjem aja ya. Semua gampang banget dia minjem ya.
Jangan, ini juga termasuk teman yang tipe toksik, ya, tipe racun lah. Nomor 4, jangan berteman dengan orang yang suka tidak menepati janji, suka terlambat. Ya, ada orang yang senang banget terlambat, padahal rumahnya tuh deket tuh. Kita udah kadang-kadang kalau janji itu deketnya rumah, dia yang paling terlambat tuh. Ya, ada orang gitu, mungkin star syndrome juga, seneng juga kalau orang semua datang, dia datang belakangan. Aduh, itu ngeselin. Ya, kalau Anda mau berbisnis dengan orang yang selalu terlambat, Anda akan banyak sekali dirugikan, dan orang ini tidak menghormatin orang lain. Jadi itu juga tipe teman yang toksik tuh, yang menjadi racun dalam sebuah persahabatan, apalagi kalau kita mau berbisnis, ya. Udah 4 tuh. Nomor 5, jangan berteman dengan orang yang suka menjatuhkan orang lain, suka menginjak orang lain untuk mencapai sesuatu. Itu yang kita sebut dengan ilmu kodok tuh. Kodok itu kalau dia mau melompat ke atas, dia kan menginjak ke bawah tuh. Jangan pernah tuh, kalau kita melihat teman kita yang punya tipe kayak gitu, untuk mencapai sesuatu dia mengorbankan orang lain, mencuri gol orang lain. Ada temen tuh, ya, temennya udah gocek dari belakang, dribble gitu, capek-capek, dia ngegolin. Dan dia yang celebrate paling kencang tuh, dan tidak menghargai orang yang mendribble. Buang tuh, ya. Jadi itu juga termasuk teman yang toksik. Ya, udah 5 ya. 6, jangan berteman dengan orang yang munafik. Munafik itu bermuka 2. Di depan ini ngomongnya seperti apa, di belakangnya orang itu dia ngomong yang lain lagi. Kalau Anda lihat tuh, kamu lihat ada teman yang kayak gitu, munafik. Ya, ke orang lain aja dia bisa bermuka 2, ke kita juga begitu tuh. Ya, jangan pernah mau tuh. Jangan pernah mau ya berteman dengan orang yang munafik. Ya, capek. Ya, itu nggak ada manfaatnya lah. Ya, jadi kalau kita lihat, udah, kalaupun kita terpaksa punya teman, ya udah, ala kadarnya aja. Jangan dijadikan teman untuk berbisnis, jangan dijadikan teman yang dimana kita bergantung, ya, bergantung untuk sesuatu urusan. Jadi itu juga yang teman-teman yang tipe toksik yang harus kita hindari. Jangan juga berteman dengan orang yang suka menikam dari belakang. Ya, saya juga pernah membuat satu podcast, ya. Orang yang menikam itu biasanya orang-orang dekat kita. Nah, kalau ada orang yang suka menikam dari belakang tuh, ya, kalau ada kesempatan dia tikam, ya, seseorang, orang lain atau temannya sendiri, jangan deh, jangan. Ya, suatu saat kita juga akan ditikam oleh dia. Ya, jadi carilah teman yang positif lah, jangan teman yang suka menyakitin orang lain, ya, tanpa perasaan seperti itu, ya. Jadi itu saya udah menggambarkan ada 7 teman, ya, tipe teman yang kita sebut teman toksik, teman yang beracun, teman yang harus dihindarin. Saya mohon maaf kalau ada dari kita yang masih punya sifat seperti itu. Saya pun mungkin ada juga gitu. Mari kita menjadikan apa yang saya sharing sekarang sebagai refleksi untuk kita membuat diri kita menjadi makin baik, makin baik, makin baik. Karena itu penting, ya, untuk sebuah persahabatan jangka panjang. Apalagi kalau untuk teman-teman yang mau berbisnis. Itu yang saya sharing kemarin kepada peserta-peserta wisatapreneur. Itu penting tuh. Karena di dalam seminar-seminar saya, di mana saya sharing tentang bagaimana mencari partner, ada berbagai hal, ada bisnis profile, ada yang ingat ya, ada star, ada kreator dan sebagainya, ada supporter, ada orang yang tipenya moderat, konservatif dan agresif. Tetapi ini jangan lupa, ini adalah juga teman-teman yang harus dihindari, ya. Di samping juga teman-teman yang harus dicari, saya akan buat di podcast yang lain. Jadi hari ini saya bicara tentang Mas Helmi, kalau kita mau mencari teman, terutama teman dalam berbisnis atau juga teman dalam hidup, ya, apa tipe-tipe teman yang harus kita hindarin. Saya sudah sampaikan ada 7 tadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk yang mungkin terkena, ya, atau seperti yang saya bicarakan, ya, semoga ini bisa menjadi ada sesuatu bahan untuk kita renungkan. Jadilah orang yang menyenangkan, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang dicari orang lain untuk ditemani. Karena hidup itu adalah pertemanan, karena kita tidak bisa sendiri. Ya, selamat menikmati dari puncak 9 di
apa nih, Taman Ngisis. Itu keren banget. Bye.